Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi kimia organik ya dengan tema benzen dan aromatisitas. Nah, sebelumnya saya akan share screen materi yang akan kita pelajari. Ini adalah benzen dan aromatisitas. Nah, untuk benzen dan aromatisitas dia yang pertama kali disintesis oleh Michael Faraday di sini pada tahun 1825, di mana senyawa benzen di sini mempunyai rumus molekulnya yaitu C6H6. Nah, di mana dia adalah hidrokarbon aromatik yang tidak jenuh. Kenapa? Karena dia mempunyai ikatan rangkap yang beresonansi. Nah, coba diperhatikan bahwa ikatan senyawa benzen dia mempunyai ikatan rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal. Nah, di sini ketika yang rangkap C ketemu C rangkap di sini, dia mampu bergeser ikatan rangkapnya ke sampingnya. Begitu juga dengan ini, mampu bergeser ke sampingnya, ini juga seperti itu. Sehingga hasil resonansinya, reaksi hasil struktur resonansi benzenanya, nah ini sudah bergeser dari sini. Nah, ini juga sudah bergeser ke bawah. Nah, ini juga sudah ke samping. Sehingga ini adalah hasil dari resonansi benzena yang mampu beresonansi. Kemudian untuk ini adalah struktur benzena yang menurut konsep dia mengalami proses terdelokalisasi, ya, sehingga dia mampu membentuk cincin aromatis. Nah, di sini penuh dengan elektron pi, ya. Jadi untuk struktur Kekule diperhatikan ini sama, ini C mengikat rangkap dengan C, 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 C. Nah, karena C itu dia mampu mengikat 4. Nah, sehingga yang di sebelah sini dia 1, 2, 3, tinggal sisanya dia mengikat H. Nah, kemudian ya ini yang hasil resonansinya sama, dari sini berpindah, bergeser, ini bergeser, sebelah sini juga bergeser. Nih. Sehingga struktur benzen yang umum dikenal adalah dia merupakan senyawa aromatis yang punya cincin aromatis. Nah, untuk syarat aromatisitas sendiri, karena dia molekulnya harus siklik, artinya siklik dia tertutup dan datar, kemudian tiap atom cincin dia memiliki orbital P yang tegak lurus pada bidang cincin, yang dapat dia berpindah-pindah tadi, sehingga mengalami terdelokalisasi. Ya. Tidak hanya satu lokal, tetapi dia terdelokalisasi semua. Kemudian, untuk ikatan antar atom karbon, ya, merupakan ikatan rangkap dua yang saling berselang-seling, bergantian, sehingga disebut juga dengan terkonjugasi. Nah, ini adalah tata nama benzen, ya. Apabila benzen mengikat OH, nama lazimnya yang biasa dipakai adalah fenol. Apabila benzen mengikat CH3, toluen. Benzen mengikat NH2, ya, anilin. Benzen mengikat SO3H, nah, dia asam benzena sulfonat. Nah, kemudian benzen mengikat COOH, asam benzoat. Nah, benzen mengikat aldehid, benzaldehid. Kemudian ini stirena, asetofenon, dan anisol. Nah, kemudian di sini untuk tata nama dari benzena, ya, apabila dia tersubstitusi, mengalami substitusi, tersubstitusinya di sini untuk dua substituen, posisinya dapat diberi awalan orto jika posisinya dia di nomor 1 dan 2. Kemudian bisa diberi nama meta jika posisinya di 1 dan 3, dan bisa diberi nama para untuk posisi 1 dan 4. Coba kita perhatikan contoh-contoh berikut ini, di mana di sini BR di sini dia dari benzen ketemu disubstitusi oleh 2 BR. Nah, maka substitusi yang pertama ini nomor 1, 2. Nah, karena dia posisi di nomor 1, 2, maka bisa disebut sebagai orto. Ya. Bisa dinamakan dengan orto karena bromonya ada 2, di orto dibromobenzena atau 1,2 dibromobenzena. Nah, ini posisi nomor 1, 2, 3, berarti 1 dan 3. Ya. 1,3 dibromobenzena atau bisa disebut sebagai meta dibromobenzena.
Untuk posisi nomor 1 dan 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 1,4 dibromobenzena atau para dibromobenzena. Nah, untuk yang bawahnya di sini, ketika ada dua substituen yang berbeda, ya, posisinya, ya, karena dia COOH dan NO2, induknya ini adalah asam benzoat, ya, maka posisinya nomor 1 di sini 1, 2. Nah, makanya dia asam 2 nitrobenzoat atau ortonitrobenzoat. Ini COOH pada posisi nomor 1 dan 3 ya. Asam 3 nitrobenzoat atau metanitrobenzoat. Asam ya ini 1, 2, 3, 4. Asam 4 nitrobenzoat atau para nitrobenzoat. Nah, untuk yang di sini gugus bervalensi 1 atau yang diturunkan dari benzen ya disebut sebagai fenil. Apabila dia ada benzen yang satu ikatan C, yang satu C-nya dia akan berikatan lagi, maka dia disebut sebagai fenil. Nah, apabila dia diisi atau disubstitusi oleh Cl, namanya fenil klorida. Disubstitusi oleh CH2, benzil, nah, namanya sudah berubah jadi benzil. Ada CH2, kalau ini benzil kok ditambahi dengan Cl, benzil klorida tambahi Br, benzil bromida tambahi I, benzil iodida. Nah, untuk di sini untuk 3 substituen atau lebih. Nah, bagaimana penamaannya? Jadi awalan orto meta para di sini tidak diterapkan lagi. Kenapa? Karena dia substituennya lebih dari 2. Ya, tetapi posisi substituen yang dinyatakan dengan angka. Jadi ada urutan prioritas penomoran yang nanti kita harus perhatikan di bawah ini. Urutan penomorannya. COH, SO3H, CHO, CNOH, NH2, R, NO2, dan X. Nah, berarti karena dia di sini ada OH, Cl, Cl, OH sama X di sini adalah ion halida. ClBRI itu masuk di X di sini ya. Sehingga ketika ada OH posisinya dengan X nomor 1 menang OH. Maka dia posisinya di nomor 1, 1 yang terdekat dengan substituen. Kalau di sini kan dia nomornya 1, 2, 3, 4. Oh, baru nomor 4 baru ketemu substituen. Kalau di sini 1, 2, 3, oh 3 sudah ketemu, berarti kita pilih yang arah sini kanan. Ya, penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1 di sini karena benzin ini mengikat OH adalah induknya, yang nomor terkecil dia sebagai induknya. Ya, benzen mengikat OH tadi namanya apa? Fenol. Ya, ketambahan Cl, Cl ada di kloronya ya, pada posisi nomor 3,4 di klorofenol. Ya, ini ada banyak banget ini. 1 2 3 4 5. Coba kita perhatikan. NO2, CH3, Cl. Pada posisi yang mana? NO2 di sini. CH3, R, alkil. Berarti menang CH3 ya. Alkil, kemudian Cl, X-nya, halidanya. Berarti nomor 1 di sini. 1, yang terdekat. 1, kalau di sini 1, 2, 3, 4 baru ketemu. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti induknya adalah benzen yang mengikat CH3, namanya apa? Toluen. Berarti ini adalah substituen. 2,4,6 ya, trinitrotoluen. Maksudnya ada 3-nya ya. Kemudian untuk tata nama benzen. Bila cincin benzen terikat pada rantai alkana bergugus fungsi atau rantai alkana dengan 7 atom karbon atau lebih, ya, maka rantai alkana tersebut dia sebagai induknya, sedangkan cincin benzena sebagai substituen. Nah, karena dia mengikat L, R, R-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu heptana, dia posisi nomor 2, maka 2 fenil heptana.
Tadi kan benzen yang mengikat satu R, namanya fenil. Nah, sekarang untuk reaksi-reaksinya, substitusi elektrofiliknya, yang pertama adalah halogenasi, reaksi halogenasi. Tentunya halogenasi dia melibatkan senyawa halogen ya, Br, Cl, I. Nah, itu. Nah, apabila benzen direaksikan dengan Br2, maka dia perlu katalis ya. Di sini Br-nya dia nanti akan masuk tersubstitusi ke sini, sementara hanya akan lepas. Jadi hanya dilepas dulu, baru nanti dia ada gugus elektrofil yang masuk di sini. Jadinya, nah, benzena yang mengikat dengan Br di sini, ya, plus HBr. Sama juga dengan Cl. Nah, benzena nanti Cl-nya masuk, ya, hanya lepas dia mengikat. Di sini ada HCl, HBr. Nah, kenapa? Ini adalah sistematikanya atau urutannya, rangkaiannya, tahapannya yang perlu kita pelajari. Di mana apabila C6H6 benzinnya ketemu X2, X-nya di sini adalah halogen, ion halida, ya, melibatkan FeX3, ini adalah sebagai katalis untuk menghasilkan elektrofil, ya, akan menjadi C6H5X, halobenzena. Klorobenzen, bromobenzen, iodobenzen, dan lainnya. Ya, jadi di sini ya, karena C masing-masing C yang ada pada senyawa benzen di sini mengikat satu H, maka H1 di sini dia akan mulai H yang akan dilepas. Kemudian ada Cl2, ya, dia yang akan menggantikan sehingga dia diperoleh Cl2. Kenapa? Karena ada katalis. Ya, posisinya jadi klorobenzen plus hanya yang lepas mengikat Cl yang satunya, jadi HCl. Ini adalah reaksi antara Cl dengan Cl untuk pisah, ya, ketemu FeCl3 sebagai katalis, maka karena Cl punya dipol positif dan dipol negatif, dia akan terpolarisasi, ya, dengan adanya FeCl3. Dia akan melepas atau membentuk, menghasilkan elektrofil Cl+, ya, plus FeCl4 main. Nah, kemudian apabila yang tanpa katalis, dia reaksinya sangat lambat. Bereaksi, ya bereaksi, tapi dia lambat, ya, karena tanpa adanya bantuan katalis. Coba, misalkan dia di sini ada benzen ketemu Br, ya, Br plus di sini. Dia akan menyerahkan proton, ya, jadi Br plus. Nah, sehingga mula-mula dia reaksi lambatnya. Nah, karena dia di sini kemasukan Br, maka dia di sini jadi plus. Ya. Kemudian posisi kedua, nah, hanya di sini nanti akan mulai masuk di sini, membentuk ikatan rangka. Yang satunya dia akan lepas. Jadinya dia akan melepaskan proton, ya. Ya, dia akan melepaskan proton. Nih. Br membentuk H+. Ya, kemudian yang nomor 3, terbentuk kembali katalis asam Lewis, di mana H+ tadi dia akan bertambah bertemu dengan, ya, ditambah dengan FeCl4 main tadi yang dihasilkan, ya, membentuk FeCl3 plus HCl. Ya. Jadi ini reaksi lambatnya ketemu Cl+. Ya. Apabila dia di sini, misalnya ini Br, misalkan dia ketemu halida, yang dia akan masuk melepas membentuk. Jadi ini adalah yang tanpa katalis. Jadi untuk reaksi substitusi benzen oleh bromin menghasilkan bromobenzen. Ini misalkan benzen ketemu Br2 pakai bantuan katalis, ya, jadi produk. Kemudian untuk yang reaksi kedua adalah nitrasi, ya, di mana fungsi asam sulfat di sini dia nanti juga dalam reaksi sebagai katalis yang nanti akan menghasilkan kation nitril atau NO2+ dari asam nitrat. Nah, benzen ketemu ditambah NO3 dengan bantuan katalis H2SO4 menjadi, ya, nitrobenzen ditambah dengan H2O. Nah, mula-mula dari benzen plus NO2+ plus H2O, ya, menjadi, nah, ini nitrobenzen plus H3O+.
Ini adalah tahapannya di mana HNO3-nya ya, dia akan membentuk NO, N-nya dia di sini plus ya. Kemudian dia mulai melepaskan H-nya ya, H-nya dilepas ya. Ini yang tadi O-nya karena kelebihan elektrofil dia membentuk ikatan rangkap sehingga jadinya NO2. NO2-nya plus ion natronium. Nah, ketika benzen ditambah dengan NO2 plus secara lambat, maka mula-mula dia akan tersubstitusi ke sini ya, karena ini berlebih maka dia membentuk plus ya di sini, kemudian berpindah, mengalami reaksi berpindah, kemudian hanya lepas sehingga muncullah nitrobenzen. Nih proses nitrasi benzen ya, benzen ditambah NO3 ada katalisnya H2SO4 ya, jadi produk nitrobenzen. Nah, untuk substitusi yang selanjutnya dia alkilasi ya, dimana apabila ada benzen ketemu RX ya, ini adalah alkil halida, alkilasi dengan katalis AlX3, maka dia akan membentuk C6H5R ya, alkil benzen. Nah, contohnya di sini benzen ketemu RX maka membentuk benzen alkil ya, alkil benzen ditambah HX karena yang di sini lepas nanti akan bereaksi dengan X-nya tadi yang lepas. Contohnya di sini R-nya misalkan dia metil CH3, X-nya Cl ya, dengan bantuan AlCl3 katalisnya, maka H yang lepas dia akan tergantikan oleh CH3. H-nya dia akan mengikat Cl, jadi metil benzen ditambah HCl. Ini adalah reaksi tahapannya, namanya alkilasi Friedel-Crafts ya. RCl ditambah dengan AlCl3, dia R-nya akan membentuk elektrofil ya, R plus ya, ditambah AlCl4-. Kemudian R plus di sini secara lambat dia akan masuk tersubstitusi di sini. Nah, dia akan mendesak H-nya sehingga secara cepat H plusnya dia akan lepas membentuk alkil benzen. Ya, contoh benzen ditambah dengan 2 kloropropana. Ini adalah R-nya. Nah, R-nya dia akan nempel di sini dengan CH, H-nya akan lepas berikatan dengan HCl. Jadinya isopropil benzen. Nah, ini benzen berlebih. Ya, apabila dia berlebih, dia akan mengalami beberapa tahapan. Nah, kemudian di sini untuk yang proses asilasi, ya, asilasinya asilasi Friedel-Crafts, ya. Di sini membentuk asetofenon CH3COCl. Nah, maka dia COCH3-nya dia akan ya berikatan dengan C pada benzen, cincin pada ikatan benzen di sini hanya lepas berikatan dengan Cl. Nah, di sini ini adalah tahapannya apabila ada C6H6 atau benzen ditambah dengan RCOX, ini halida, ini alkil, maka jadinya aryl keton. Ya, C6H5COR. Substitusi gugus asil pada cincin aromatis ya, dia reaksinya dengan halida asam. Ya, contohnya di sini benzen ketemu dengan CH3COCl, asetil klorida. Ya, dengan katalis AlCl3 maka dia akan membentuk asetofenon. Ya, benzen yang mengikat COCH3. Nah, sementara Cl-nya berikatan dengan H yang dilepas tadi plus HCl. Demikian juga untuk yang dengan propanoil klorida, ini dia akan hanya lepas, ya ini masuk tersubstitusi, jadinya benil etil keton. Ya. Apabila dia direaksikan lanjut lagi, dengan bantuan Zn atau Hg,
katalisnya, ya, maka dia akan membentuk N-propil benzen, ya, CH2, CH2, CH3. O-nya, ya, CO-nya di sini akan lepas. Nah, ini adalah proses untuk RCOCl-nya, di mana Cl-nya dia di sini. Nah, untuk ketika ada katalis, maka CO-nya dia sebagai dipol positif, Cl-nya dipol negatif. Dia akan lepas, ya, berikatan dengan AlCl3 jadi AlCl4-. Nah, ini RCO plusnya jadi elektrofil yang akan menjadi ion asilium.